Tragis, siswa SD di Riau tewas usai dipukul oleh 5 kakak kelasnya, dibully karena beda agama. Diketahui korban beragama Kristen. Hal ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Korban merupakan siswa kelas 2 SD berinisial KB 8 tahun, meninggal saat dirawat di RSUD Indrasari Rengat, Riau, pada Senin tanggal 26 Mei tahun 2025, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari orang tua korban, hal itu dilakukan 5 kakak kelas pada Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Ayah korban, Gimson Beni Butar-Butar 38 tahun, mengungkapkan, hal tersebut awalnya terjadi karena perbedaan agama. Seminggu yang lalu, dia itu sudah sering dibully. Dibilang suku ini, agama ini. Itu sebelum dia sakit. Itu biasalah karena mereka namanya anak-anak sekolah. Jelas Gimson, sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Perundungan yang diduga karena perbedaan agama dan suku ini pun mendapatkan sorotan dari Setara Institute. Setara menilai tindakan kekerasan yang berujung pada kematian itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak. Berikut berita selengkapnya dari Tribun News. Nasib tragis dialami oleh siswa kelas 2 SD di Buluh Rampai, Seberida, Indragiri Hulu atau Inhu Riau, di mana korban berinisial C dijadikan samsak hidup dan dianiaya hingga sering tak masuk sekolah karena sakit hingga muntah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat menerima perundungan dari 3 kakak kelasnya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemakaman korban, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Pekanbaru, ada rekan Binton yang akan melaporkan secara langsung. Rekan Binton, silakan dengan laporan Anda. Ya, dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu tercoreng dengan kasus bullying atau perundungan yang dilakukan kakak kelas di salah satu SD di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di mana korbannya berinisial C yang masih duduk di kelas 2. Perundungan tersebut baru diketahui oleh orang tua siswa pada Rabu kemarin. Di mana pada saat itu C sudah mengeluh kondisi yang sakit dan ia mengalami demam tinggi hingga muntah darah. Terkait perundungan ini, orang tua siswa sudah menemui pihak sekolah dan kepala sekolah sudah melakukan mediasi terhadap para pelaku, dan masing-masing pelaku yang berjumlah 3 orang menurut pengakuan kepala sekolah sudah ditanyai masing-masing apa yang terjadi, dan mereka mengakui perbuatannya bahwa mereka melakukan perundungan. Namun menurut keterangan kepala sekolah, perundungan itu terjadi berbeda hari. Jadi masing-masing rekan-rekannya, kakak kelasnya melakukan perundungan itu berbeda hari. Dan itu dilakukan sebelum tanggal 5 Mei atau sebelum dilaksanakannya ujian. Namun selama proses mediasi itu berjalan, kondisi C semakin memburuk hingga kemudian sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat pada hari Minggu kemarin. Dan pada Senin dini hari sekitar pukul 2 WIB, korban meninggal dunia, dan kemudian dilanjutkan dengan proses otopsi yang dilakukan pada Senin sore hari oleh tim forensik Polda Riau. Hingga saat ini hasil otopsi tersebut masih menunggu uji sampel dari tim forensik Polda Riau di Pekanbaru. Demikian. Baik, rekan, bisa Anda laporkan seperti apa prosesi pemakaman jenazah korban siang ini? Ya, setelah proses otopsi selesai, jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka pada Senin malam kemarin, dan pada Selasa hari ini jenazah korban dimakamkan di TPU Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, proses pemakaman tadi juga berlangsung penuh haru ya, penuh histeris juga, karena orang tua masih sedih atas kehilangan anaknya, dan tadi juga sejumlah pelayat baik dari kerabat dan keluarga, bahkan juga dari Dinas Pendidikan hadir untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, demikian Rima. Rekan Binton, berdasarkan pantauan Anda, apakah hadir dari pihak terduga pelaku untuk kemudian melayat di rumah duka? Ya, informasi yang dirangkum pada siang hari ini, pada kemarin
sejumlah pelaku sempat mendatangi rumah duka ya bersama dengan keluarga. Hal ini dipastikan tadi melalui informasi para keluarga yang juga mendampingi keluarga yang berduka. Jadi mereka sempat datang, namun dan mereka juga sempat menyampaikan ucapan bela sungkawa dan rasa kehilangan. Demikian. Baik, akibat dari bullying ini korban mengalami sejumlah luka, dan lantas seperti apa hasil otopsi jenazah korban? Apakah sudah keluar, rekan? Ya, seperti yang disampaikan bahwa memang korban mengalami sejumlah luka lebam di bagian perut, dan juga korban sempat mengalami demam tinggi hingga kemudian muntah darah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Namun pada saat proses otopsi kita tidak diperkenankan masuk dan pihak keluarga juga tidak diperkenankan mengambil dokumentasi. Jadi saat ini hasil forensik itu masih menunggu uji labor yang dilakukan oleh tim forensik Polda Riau di Pekanbaru. Demikian. Adakah respon dari pihak sekolah atas peristiwa tragis ini? Ya, seperti yang diwawancara kepala sekolah kemarin siang, dia mengakui bahwa adanya perundungan yang dilakukan oleh 3 orang siswa dan mereka sudah melakukan mediasi terhadap para korban. Namun untuk tindak lanjut ke depannya mereka masih menunggu proses hukum yang berjalan di Polres Indragiri Hulu. Seperti diketahui, perkara ini sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Indragiri Hulu. Baik, pihak keluarga korban disebut juga melaporkan para terduga pelaku ke kantor polisi. Adakah informasi lebih lanjut terkait ini, rekan Binton? Ya, sejauh yang dirangkum bahwa para pelaku sudah dihadirkan di Polres Indragiri Hulu oleh unit PPA Satreskrim Polres Indragiri Hulu dan didampingi oleh Dinas Sosial dan Dinas PPA Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka dimintai keterangan oleh penyidik dan juga sudah diundang juga saksi ahli untuk perkara ini. Namun tetap menunggu hasil forensik dari Polda Riau bagaimana kondisi jenazah yang sebenarnya dan penyebab kematian yang sebenarnya dari tim forensik Polda Riau. Sehingga perkara ini masih dalam penyelidikan. Demikian. Terima. Baik, apakah ada keterangan atau statement dari pihak keluarga korban atas kasus ini? Ya, Bapak korban Jimson mengaku sangat kehilangan dengan kondisi dengan meninggalnya C. Dia mengatakan bahwa anaknya ini tidak pernah melakukan kegiatan yang aneh-aneh. Ia mengaku anaknya adalah anak yang cerdas dan ia sangat kehilangan dengan anak pertama dari 2 bersaudara ini. Dan persoalan ini ia serahkan kepada pihak kepolisian. Ia meminta keadilan atas perundungan yang dialami oleh anaknya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Binton. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Rima. Kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya korban. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang mengikut Kristus bukan jalan yang mudah. Penganiayaan akan datang, fitnah, ejekan, penolakan itu bagian dari jalan salib. Orang akan mencemooh, teman bisa menjauh, keluarga mungkin tak mengerti, dunia tidak akan pernah sepenuhnya menerima kebenaran. Tapi Yesus sudah jelas berkata, berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 11-12. Jadi, ketika penghinaan datang, jangan goyah. Ketika penolakan terjadi, jangan mundur. Tetap berdiri, tetap taat, tetap setia. Kesetiaan kepada Kristus bukan kelemahan. Itu kekuatan, penganiayaan bukan kekalahan. Itu kehormatan, karena yang dicela di bumi, akan dihormati di surga. Yang setia sampai akhir, akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan kiranya menyertai kita semua.